Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang setelah dilarang. Dan jangan coba-coba kalian mati dalam keadaan luar muslim. Dan coba-coba kalian mati dalam keadaan non muslim. Dan coba-coba kalian mati dalam keadaan berpaling kepada Allah Jalla wa Ala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikutilah sebaik-baik jalan, yaitu jalannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sejelek-jeleknya perkara dalam agama adalah perkara yang baru, yang dimana perkara yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah itu akan mengantarkan kalian kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan akan mengantarkan kalian kepada nerakanya Allah Jalla wa Ala. Yang pertama yang akan dibahas adalah hadirkan hati perasaan takut kepada Allah. Ini perhiasan kalian sebagai penuntut ilmu. Apa? Perhiasan kalian sebagai penuntut ilmu untuk diri kalian sendiri. Adab kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi adab itu bukan hanya sekedar kepada guru, kepada orang tua, enggak, kepada teman, enggak. Tapi juga ada adab untuk diri sendiri. Ya. Itu hak diri kalian. Contohnya apa? Coba adab terhadap diri kalian contohnya apa? Menunaikan hak-hak diri kalian, makan, minum, istirahat, belajar, apa lagi? Olahraga. Hah? Olahraga, apa lagi? Ya. Nah, diantaranya adalah belajar. Ya, di mana belajar ini masuk ke situ ya, bercabang-cabang. Dengan belajar kita tahu yang namanya takut kepada Allah. Sebelum kita belajar takut kepada Allah, kita juga harus tahu siapa Allah, supaya kita tahu bagaimana cara takut sama Allah. Dan rasa takut kita nambah sama Allah. Oh, Allah yang berkuasa mencabut nyawa saya kapanpun. Makanya kita takut sama Allah. Allah yang nyiptain kita, Allah yang kasih makan kita, kasih minum kita, kasih kita waktu. Allah semua. Di sini ya, mutiara ketujuh, dan hendaklah seorang penuntut ilmu berhias secara lahir dan batin dengan rasa takut kepada Allah. Ya, menghiasi dirinya secara lahir maupun batin. Contoh secara lahir apa? Kalian menunaikan sholat lahiriah. Maksudnya zahiriyah, terlihat. Ya. Adapun batiniyah, lisan kalian dan hati kalian gak ada yang tahu. Contoh halnya Radit dan Bintang. Ya, mungkin Radit dalam hatinya lagi zikir, Bintang gak dengar. Nah, itu batin. Di sisi lain, kamu tuh gak boleh hasad sama orang lain. Misalkan Bintang mendapatkan kebaikan, terus Amar gak suka. Nah, itu Amar hasad namanya. Contoh, Bintang mendapatkan mobil baru, misalkan orang tuanya membelikan Bintang karena Bintang berprestasi. Dan tujuan orang tuanya Bintang membelikan Bintang mobil untuk sekolah. Amar yang masih pakai motor, iri, dengki, hasad. Ya, bahasa apa adalah hasad, gak suka dengan kebaikan yang Bintang miliki, yaitu berupa mobil. Gak boleh, harus membersihkan diri dari hal itu namanya batin. Dan itu bentuk kalian takut sama Allah. Oke. Minta sama Allah boleh. Ya Allah, Bintang udah pakai mobil, saya juga pengen pakai mobil. Nah, itu gak masalah. Oke. Tapi tetap senang sama Bintang.
alhamdulillah bintangnya dapat mobil baru, dijaga ya, dirawat mobilnya, sampaikan pesan-pesan kebaikan seperti itu secara batin contohnya. Ada lagi yang bisa mencontohkan secara batin? Ada lagi? Coba berpikir, ayo. Selain zikrullah, berzikir kepada Allah, itu batin. Apalagi yang berhubungan dengan hati selain hasad? Iri, hasad, iri, dengki sama. Apalagi? Sombong. Sombong adalah dosa pertama di langit, dan hasad adalah dosa pertama di bumi. Kenapa dibilang sombong dosa pertama di langit? Ketika iblis tidak mau disuruh sujud ke Nabi Adam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih kuat. Saya dari api, sementara Adam dari tanah. Sombong. Itu yang mengantarkan iblis jatuh keimanan. Iblis dibenci sama Allah. Padahal iblis itu ilmunya paling tinggi daripada para malaikat. Iblis itu ilmu agamanya tinggi banget. Kita nggak bakalan sampai. Jangan salah. Ilmu agamanya iblis itu tinggi banget. Gak ada yang bisa tandingin kali. Seperti itu. Oke, baik. Lalu hasad, dosa pertama ada di bumi. Makanya anak Nabi Adam saling bunuh, Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh Habil atau Habil yang membunuh Qabil? Habil. Karena apa? Hasad. Bahaya. Oke. Nah, yang dibicarakan di sini maksud takut kepada Allah. Yang dibicarakan di sini nih ya, bermaksud untuk mengarahkan kalian kepada menjaga syariat dan menampakkan sunnah serta menyebarkan. Gak usah malu. Misalkan udah mulai tumbuh jenggot, udah biarin aja, sunnah. Oke. Gak usah malu untuk puasa Senin dan Kamis. Itu justru kalian sedang menghiasi diri kalian. Saya penuntut ilmu, saya sudah belajar tentang itu, makanya saya lakukan. Saya tampakkan sunnah-sunnah yang sudah saya pelajari. Gak usah malu. Apa yang malu? Justru kegagahan seorang muslim itu kelas premium. Ya, punya jenggot misalkan, luar biasa. Celana di atas mata kaki, ya, luar biasa. Menghindari isbal, gak usah malu kayak orang kebanjiran. Mungkin sebagian orang mengejek kayak begitu. Bukan. Nabi SAW memerintahkan kita tuh gak boleh menutupi mata kaki. Karena orang-orang Arab dulu yang sombong itu pakai pakaian gamis tuh nyeret. Itu melambangkan dia sombong. Oh, orang kaya. Gitu. Saya orang kaya. Seperti itu. Itu orang-orang Arab dulu kayak gitu. Maka dari itu kita harus menghindari. Bukan hanya orang-orang Arab yang dulu kayak begitu, banyak. Orang Afrika pun dia nyeret-nyeret pakaiannya. Tahu dari mana Pak Udin? Pak Udin kuliah di sana. Tahu betul. Seperti itu. Oke. Jadi nggak perlu malu untuk kalian tuh mencerminkan sunnah-sunnah yang udah kalian pelajari. Datang ke masjid ya sama teman-teman kalian, misalkan teman kalian langsung duduk, kalian sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kan mungkin diantara kalian tuh kayak ada rasa gimana gitu ya, udah teman duduk, kita duduk aja, malu lah sholat sunnah. Pasti kan? Pasti tuh ada rasa kayak begitu. Tapi karena kalian udah belajar, kalian harus cerminkan kepada dia. Beda. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kalian samakan orang yang ngerti sama yang gak ngerti. Artinya jangan kalian samakan orang yang udah belajar sama yang belum belajar. Artinya jangan kalian samakan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ulama di sini maksudnya orang-orang berilmu. Apakah harus menjadi ulama? Enggak juga. Kalian belajar kayak begini,
adalah kalian sudah dianggap berilmu, kalian sudah dianggap sebagai ulama dalam hal ini, yang materi ini, paham? Dan kalian sudah berilmu daripada teman-teman kalian yang di luar tentang hal ini. Menerapkan sunnah-sunnah, kalian datang ke masjid tadi, kalian terapkan sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Mungkin kalian sholat duha di sekolah ini jam pagi ya, misalkan jam 7 sebelum belajar, ini nggak masalah. Nanti waktu istirahat, ya, kalian sholat sunnah lagi duha, nggak masalah, tambahin 2 rakaat. Oh tadi saya pagi sama teman-teman di kelas tuh 2 rakaat doang. Sholat sunnah lagi tambahin pada saat waktu istirahat. Kan sholat sunnah dulu 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Atau pengen nambahin jadi 6 rakaat atau 8 rakaat, silahkan. Masna 2 rakaat. Paham? Baru deh kalian istirahat. Itu baru orang muslim. Imannya baja. Jangan kalian kering istirahat, udah istirahat aja. Ngobrol sama teman-teman. Ya. Main game atau yang mungkin SMP udah bisa bawa HP. Oh, login. Gak naik kualitas diri kalian, level diri kalian itu gak naik. Ya kan ya? Apa yang gak naik? Kualitas diri tunjukkan. Kalian udah belajar beda. Mungkin yang di luar sana tanpa bermaksud merendahkan atau enggak sama sekali. Mungkin yang di luar sana belajar hanya sekedar baca Quran, baca Iqra, tapi tidak ada materi yang seperti kalian pelajari hari ini. Tidak mempelajari ini, mungkin yang lainnya Kitabut Tauhid, sementara kalian belajar dan lagi mempelajari. Jarang ada yang mempelajari seperti ini, nah. Khusus di hari Ahad kalian mempelajari kitab-kitab ilmu syar'i. Ya, seperti itu. Dan tidak diperkenankan kalian sombong. Wah, saya belajar sama orang Arab, guru saya orang Arab, kamu belajar sama orang Indonesia. Gak boleh kayak begitu. Ilmunya sama, mungkin cara penyampaiannya beda. Seperti itu. Tidak menjamin. Di mata Allah tetaplah orang yang bertakwa yang nomor 1, bukan yang mempunyai darah keturunan segala macam. Paham? Yang mulia di mata Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang alim, berilmu. Beda ya alim sama soleh ya. Kalau soleh itu yang sering ke masjid. Tapi kalau alim ini berilmu. Orang alim insya Allah soleh, tapi orang soleh belum tentu alim. Paham ya? Tapi banyak juga orang yang berilmu, tapi dia malah menyalahgunakan ilmunya dan malah meremehkan. Banyak. Maka dari itu manusia tetap harus saling tegur menegur. Makanya di antara hak seorang muslim adalah saling menasehati. Penting. Jangan kalian mikir dia ustadz saya, dia lebih tahu, jadi saya nggak berani nasihatin. Salah. Ustadz pun punya nafsu. Ada kalanya dia itu ya menghindari apa yang udah dia tahu. Udahlah, gampang bisa di rumah kerjainnya. Gak bisa gitu, tetap tanya. Ustaz, afwan, kenapa gak sholat berjamaah ya? Tanya. Karena kalian sudah tahu bagaimana pahalanya sholat berjamaah. Saya Ustaz kan besar pahalanya. Oh, Ustaz itu jawab, udah, jangan ngajarin saya lebih tahu. Ya berarti Ustaz yang gak punya adab. Kabur. Sampaikan alasannya. Oh iya, saya ada uzur tadi begini. Mungkin saya ada uzur ke kamar mandi. Supaya muridnya tahu, oh alasan ini yang membolehkan dia tidak datang ke masjid. Suatu saat kalau saya ini lagi sakit perut minta ampun, jadi saya nggak memaksakan diri untuk ke masjid, cukup di rumah, nggak masalah. Ya, tanpa bermaksud meremehkan sholat di masjid ya, nggak boleh, dosa. Paham? Menampakkan sunnah dan menyebarkannya. Setelah beristirahat keluar sama teman-teman sholat duha dulu ya, lanjutin yang tadi. Akan udah 2 rakaat lagi lah. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Ibadah ya, supaya Allah memandang kalian.
Dan Allah mencintai kalian. Kalau Allah mencintai kalian, Allah mengabarkan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan. Sampaikan ke penduduk langit. Penduduk langit sampaikan, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mencintai dia, karena Allah mencintai dia. Jadi kemanapun kamu pergi, yang ngelihat orang misalkan di pinggir jalan, nanya jalan misalkan, Pak, maaf, arah ini kemana ya Pak? Atau bahkan kamu lagi kena musibah di jalan, ban bocor misalkan, atau bensin kehabisan, pasti ada yang nolong. Karena penduduk bumi sudah mencintai kamu atas perintah Allah. Allah membuat hatinya tuh mencintai kalian semua. Seperti itu. Makanya banyak yang nolongin tanpa kita sadari. Seperti itu. Padahal kita kesana tuh kita nggak minta bantuan, kita dorong aja. Tapi Allah akan berperintah, Allah akan perintahkan utusannya untuk membantu kita. Paham sampai sini? Kalau kita apa? Kalau kita butuh pertolongan, Kalau kita dekat sama kalau kita dekat sama Allah, tingkatkan kualitas diri kalian, pentingnya supaya kalian disegani orang. Paham sampai sini? Oke. Coba Pak Abdul pengen dengar gitu loh. Mulai hari Senin nanti kalian sholat 4 rakaat tambahin duha. Biasa sholat duha diwajibkan ya gitu. Ditekankan ya, tekankan ini Nggak terlalu. nggak terlalu. Tapi sholat sunnah di 2 rakaat kurang. Iya, di Besok tambahin 4 rakaat. Haram. Kami doang. Besok tambahin 4 rakaat ya. Apa kalian kebiasaan 2 doang ya? Tambahin 4 rakaat. Tingkatkan kualitas diri. Lihat nanti perubahan dalam diri kalian. Pak Abdul bisa disegani kayak begini sama orang yang lebih dewasa. Karena apa? Selalu meningkatkan kualitas diri. Selalu meningkatkan kualitas diri kepada Allah. Terus belajar, mengajar. Dengan sendirinya, orang tuh dengan sendirinya nanti Allah gerakan. Oh, ini hamba pilihan saya, dia udah belajar. Nanti Allah gerakan orang ini untuk nanya ke kamu. Belajar lama-lama. Kayak gitu. Cukup tunjukkan kualitas diri kalian kepada Allah. Nanti Allah yang atur. Ya baik. Serta beramal dengannya dan berdakwah kepadanya. Jadi jangan hanya sekedar kalian menyuruh orang ya, sholat duha 4 rakaat. Kalian juga harus beramal tentang itu. Kalian juga harus ikut sholat 4 rakaat, itu contohnya. Menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu yang engkau miliki, juga perilaku dan amal. Ingat nih, ini harus kalian lakukan. Apa tadi? Coba baca di. Menunjukkan jalan menuju Menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang engkau miliki, juga perilaku dan amal. menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang kau miliki, juga perilaku dan amal. Itu maksudnya berdakwah kepada teman-teman kalian ya. Dengan ilmu yang kalian miliki. Contoh, misalkan yang lagi tren sekarang ini ya, anak-anak muda ini rata-rata musik. Hah? Musik dengan musik. Misalkan Udik. kamu dakwah kepada mereka, musik ini sebenarnya dilarang sama Islam. Karena apa? Merusak otak. Kalau kebanyakan tuh bisa merusak otak. Ya, bikin hati keras. Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang tidak terlalu banget mengharamkan, enggak. Tapi ada juga ulama yang mengharamkan. Kenapa? Dengan sebab-sebab tertentu tadi. Jadi kalian susah menuntut ilmu. Bahkan sampai ada yang terngiang-ngiang, sampai ada yang apa namanya itu? Apa? Sindrom ya? Sindrom. Apalagi gerakan-gerakan kayak TikTok kayak joget-joget itu lah, haula wala quwwata. Jadi sindrom kesian. Mau makan jadi susah. Ya. Kesian. Kan? Kesian kayak begitu. Kita tuh ngelihat dia tuh kayaknya bawaannya pengen ketawa mulu. Iya, aneh. Ya.
Karena terlalu menyibukkan dirinya dengan media beda dengan kalian. Udah belajar, terapkan sunnah, waktu kosong jangan kebanyakan main, baca buku. Bukan dilarang main ya, bukan. Tapi coba porsikan waktu main buat kalian. Istirahat 30 menit. 10 menit pertama saya pakai buat sholat duha. 10 menit kedua saya pakai buat baca buku. 3 baru makan. 10 menit ketiga baru makan dan ngobrol. Atau bahkan kalian pengen besok 10 menit pertama sholat duha, 10 menit kedua buat ngobrol, 10 menit kedua buat makan, yang ketiga buat makan. Gak masalah. Oke, paham sampai sini? Oke. Dan bersikap kesatria namun di atas kelembutan dan kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Apa bintang? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Pun bersikap kesatria. Paling bawah? Itu pondasi. Paling bawah? Itu pondasi. Paling bawah? Pondasi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Itu pondasi ilmu. Pondasi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Pondasi itu buat apa sih? Menopang, memegang, Menahan. memperkuat, menahan. Bagaimana caranya kalian memperkuat ilmu kalian, menahan ilmu kalian, menjaga ilmu kalian sementara kalian tidak takut kepada Allah? Bagaimana caranya? Bisa nggak? Sementara Allah yang memiliki semua. Allah yang mengizinkan kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita kepada Allah, bukankah dengan mudah Allah cabut ilmu? Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti yang tadi dalil di awal yang Pak Abdul sampaikan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut ke yang terakhir. Radit, arahkan ke mutiara 9. Apa judulnya? Berhati-hatilah dari sikap sombong. Amar baca. Langsung artinya. Dan hendaklah engkau berhias dengan adab-adab jiwa. Kurang kencang. Dan hendaklah engkau berhias dengan adab-adab jiwa, seperti menjaga kehormatan diri, lembut, sabar, tawadhu di dalam menerima kebenaran, tenang dengan bersikap berwibawa, menghias diri dengan sikap tawadhu dan mampu menahan beban dalam belajar demi memperoleh ilmu dan tunduk kepada kebenaran. Insyaallah, jazakallah khairan. Dan hendaklah engkau berhias dengan adab-adab jiwa, adab diri kalian sendiri. Seperti menjaga kehormatan diri. Contoh, jangan kebanyakan misalkan minjem. Jangan kebanyakan misalkan berkomunikasi. Kalau orang lain melihat kalian banyak ngomong, orang jadi sepelein kalian. Jadi pribadi yang dingin, kalem. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dia di hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Apa kan sih? Berbicara yang baik atau diam. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Jadi kalau kalian tidak berbicara, tidak mampu berbicara hal yang baik, atau tidak mampu memberitahukan teman kalian sebuah jawaban, diam. Ada yang bertanya, misalkan, ya, tahu nggak ini di mana? Katakan nggak tahu. Kenapa? Karena emang bener nggak tahu. Kesimpulannya adalah tentang kehormatan diri. Jangan berbicara kecuali diajak bicara. Jangan berbicara kecuali butuh. Sibukkan diri dengan stop. Serius, berubah diri kalian. Allah yang ubah
derajat kalian tinggi, sehingga teman kalian yang waktu itu nganggep kalian tuh kayak remeh atau kayak udahlah biasa dia mah, berubah. Pak Abdu dulu SMP itu kebanyakan bercanda terus maunya. Guru pun Pak Abdu iseng. Tapi sekarang lihat, berubah semua drastis. Guru yang ngundang Pak Abdu buat ngajar, guru yang nyari guru SMP, bukan Pak Abdu yang nyari. Tapi karena Pak Abdu merasa dia yang mengajarkan Pak Abdu ilmu, Pak Abdu samperin, Pak Abdu cium tangannya. Saya bisa seperti ini karena beliau semua. Tapi karena beliau menghargai ilmu, beliau tahu apa itu ilmu, dan Pak Abdu memilikinya. Jadi dia menghargai Pak Abdu atas ilmu yang Pak Abdu dapatkan, atas ilmu yang Pak Abdu peroleh dari kuliah Pak Abdu, dari jam terbang Pak Abdu ngajar. Kan Pak Abdu ngajar bukan hanya kalian, di luar ada, di online ada. Satu Indonesia di online tuh. Mungkin sebagian kalian udah ada yang join, pernah ya? Nah, dengan demikian Allah meninggikan derajat karena itu belajar seperti itu akan naik. Begitu pula kalian misalkan nanti sudah menjadi masing-masing diri kalian. Misalkan Radit kuliah di Universitas Islam Madinah, ambil jurusan akidah. Kenzi ambil jurusan dakwah, Bintang ambil jurusan fikih misalkan. Nah, ada satu hal yang Pak Abdu nggak tahu, Pak Abdu bakal tanya kepada kalian. Dan kalau kalian sudah pulang ke Indonesia, Pak Abdu suruh kamu ngajar di sana, kamu ngajar di sana, kamu ngajar di sana. Bintang, Pak Abdu telepon, ngajar di rumah Pak Abdu capek, datang ajar. Kan gitu. Dan ada saatnya kalian Pak Abdu kumpulin lagi duduk sini, belajar lagi. Dan ada pun saatnya kalian Pak Abdu suruh naik di sini, Pak Abdu yang dengerin kalian. Karena ini jelas sampai sini. Oke. Lemah lembut bukan berarti lemah, bukan berarti lembut terus, enggak. Ada saatnya kalian tegas, nggak bisa. Muslim itu harga dirinya tinggi. Sebagaimana kita udah pelajari hadis mengenai kalau misalkan kita jalan di gang sempit ya misalkan, terus ketemu orang-orang yang non muslim, apakah kita mundur? Terus jalan. Dilarang kita mundur. Karena mereka kalau udah ngelihat kita sedikit dan kalau udah ngeremehin kita, diinjak kita. Makanya Nabi SAW melarang. Nabi SAW pribadi yang sangat lembut. Apakah ada yang lebih lembut daripada Nabi SAW? Tidak ada. Tapi saatnya tegas dan menunjukkan kehormatan diri di depan. Terus jalan aja. Ya bukan mereka masuk udah mundur, saya mau jalan duluan, bukan gitu. Maksudnya jangan kalah, jalan aja udah. Gak usah perlu nempel-nempel di tembok, nggak usah. Jalan aja udah. Udah sampai sini, kehormatan diri. Lemah lembut, menyampaikan kepada teman-teman kalian, nasihati, udah sholat dulu jam segini. Itu perintah dari Allah buat kalian yang udah punya ilmu tentang ini. Dan kalian harus berdakwah tentang itu, nggak bisa. Urusan kalian sama Allah, hati-hati. Dan Allah bakalan tanya kalau kalian membiarkan teman kalian. Allah bakalan tanya. Oke. Selanjutnya tawadu dalam menerima kebenaran. Misalkan ternyata kalian ini salah dalam mengambil keputusan dan ada orang lain yang lebih kecil daripada kalian menasehati kalian, kalian harus tunduk. Tunduk di sini maksudnya, oh iya maaf saya salah, mungkin saya bisa perbaiki lagi, mungkin saya bisa belajar lagi. Siapa tahu orang yang menasehati kalian itu walaupun dia kecil, dia udah belajar tapi kalian belum. Seperti itu misalnya. Ya, sampai sini jelas? Kita nggak boleh merasa paling tinggi, nggak boleh. Nggak boleh merasa kita mentang-mentang udah belajar ini, ya Hilyah Thalabul Ilmi ini, terus kalian ngeremehin orang yang belum belajar Hilyah Thalabul Ilmi. Kamu ngajinya cuma baca, habis baca pulang kan, paling baca apa? Belajar doa-doa. Bukan gitu.
Oke, nggak boleh. Selanjutnya, tenang dengan bersikap berwibawa. Gak usah panik. Tenang. Misalkan dalam menghadapi suatu kasus, terus kalian tertuduh, kalian nggak boleh kayak wah apaan, nggak boleh. Terima dan tenang. Tunjukkan kewibawaan kalian. Misalkan kalian dituduh sama teman, terus guru manggil kalian. Misalkan, Amar, datang. Kenapa bu? Kamu katanya gangguin Dika. Kamu patahin pulpennya misalkan, kamu umpetin tasnya. Tenang. Baik bu, saya ke situ. Orang pun yang dengar, ya guru itu yang dengar pasti kayak wah, dibawa sekali Amar. Datang dengan, ya bu, ada apa bu? Kamu katanya begini, enggak bu, ibu bisa cek CCTV. Berwibawa sekali, menghadapi masalah dengan tenang. Kalau kamu berapa guru, wah, saya nggak begini. Justru guru makin nekan kamu di situ. Bersikap tenang dan berwibawa. Oh, kayak kemarin misalkan, si Bintang Pak Guru tanya, tenang jawabannya. Oh enggak kok Pak, mungkin Bapak salah lihat kali. Bukan, masa sih Pak? Gak perlu ya begitu. Bersikap tenang. Sekali lagi itu menunjukkan kualitas diri kalian sudah meningkat. Menghias diri dengan sikap tawadu dan mampu menahan beban dalam belajar demi memperoleh ilmu dan tunduk kepada kebenaran. Pak, berat segala macam. Ya mungkin di luar sana kalian kan bukan menuntut ilmu hanya pada Pak Abu, bukan. Kepada luar sana juga, misalkan Pak saya dituntut hafalan segini segala macam. Sabar, tahan. Datang ke sini pun nggak Pak Abu tekan. Ya. Ada Pak Abu tekan hafalan? Yang penting kalian bisa dan kalian mampu. Kalau ditekan malah nggak bisa. Ya, Gen Z ini ya, Gen Z apa Gen Alpha nih? Gen Alpha. Susah. Ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah selama Pak Abu nggak pernah nekan kalian, kalian malah bisa. Karena nggak ditekan. Justru dengan nggak ditekan, tapi lisan Pak Abu ini masuk ke dalam hati. Baru udah menasehati, dapat di hati, dapat diterapkan, dirubah dirinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.